Bingung cari aplikasi untuk semua liga top dunia? Ruang Taktik pakai OneFootball App untuk cek skor, klasemen sampai berita-berita terkini. Menariknya ada Indonesia juga di aplikasi ini. Tambahan terbaru, kalian bisa nonton Indian Super League secara live. Di tanggal 17 nanti ada Mumbai City FC versus Bengaluru FC. Kalian bisa klik tab Discover ini untuk lihat match atau highlight yang tersedia untuk negara lain. Nah, download OneFootball secara gratis di deskripsi atau lewat scan QR Code ini. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bedah preview timnas Prancis di Piala Dunia Qatar 2022 nanti. Berstatus sebagai juara bertahan, Prancis tetap menjadi salah satu tim kuat pada edisi kali ini. Didier Deschamps yang mengantarkan Prancis juara pada 2018 lalu masih dipercaya sebagai juru taktik. Setelah mengumumkan 26 nama yang akan dibawa, Deschamps mengungkapkan akan kembali ke formasi 4 back setelah sempat bereksperimen dengan formasi 3 back. Nah, kita akan bahas timnas Prancis mulai dari daftar pemain yang dipilih, performa akhir-akhir ini, formasi dan taktik, serta pemain kunci dan pemain yang menarik untuk dipantau. Let's go, kita bahas sama-sama. Dari 11 nama line up Prancis di final melawan Kroasia, 4 nama nggak dipanggil lagi. Mereka adalah Samuel Umtiti, Matuidi, serta duet gelandang tengah Kante dan Pogba. Khusus 2 nama terakhir ini sama-sama masih berkutat dengan cedera. Absennya Kante dan Pogba membuat lini tengah Prancis diisi oleh pemain dengan profil yang nggak terlalu mentereng. 2 pemain Madrid yaitu Tchouaméni dan Camavinga belum memiliki banyak pengalaman di level internasional. Duo Marseille yaitu Veretout dan Guendouzi sama sekali nggak mencatatkan menit bermain untuk timnas Prancis tahun ini. 2 pemain lainnya yaitu Rabiot dan pemain muda Fofana juga nggak memiliki profil seapik Kante ataupun Pogba. Beda cerita jika melihat lini depan. Semua pemain rata-rata membela tim papan atas masing-masing liga dengan kontribusi yang apik. Jika dikombinasikan, catatan gol mereka bertujuh mencapai 62 gol di semua kompetisi. Mbappe dan Nkunku sama-sama sudah mencapai 2 digit gol meski musim kompetisi belum sampai tengah musim. Nah, di lini belakang, Deschamps masih memiliki beberapa nama lama ditambah beberapa pemain yang sedang on fire di tim seperti William Saliba di Arsenal dan Theo Hernandez di AC Milan. PR yang dimiliki timnas Prancis adalah memastikan pemain yang didaftarkan fit untuk bermain ketika Piala Dunia dimulai. Beberapa pemain mengalami cedera di klub yaitu Benzema, Varane, Kimpembe, dan Konate. Performa Prancis belakangan ini cukup naik turun. Langkah Le Bleu terhenti di babak 16 besar pada Euro tahun lalu setelah kalah adu penalti dari Swiss. Setelahnya mereka mampu memperbaiki performa dengan catatan nggak terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia dan sukses menjuarai UEFA Nations League usai mengalahkan Spanyol di final. Namun tahun ini performa timnas Prancis kembali turun. Meskipun menang di 2 pertandingan uji coba Maret lalu, tapi anak asuh Deschamps ini hanya menang sekali dari 6 laga UEFA Nations League. Prancis bahkan mengalami 2 kekalahan di kandang melawan Denmark dan Kroasia. Pada kurun waktu tersebut, Deschamps tampak melakukan eksperimen dengan beberapa kali mengubah formasi. Ia mencoba bermain dengan beberapa formasi seperti 3-4-1-2 dan 4-2-3-1. Beberapa pemain juga dicoba di luar posisi naturalnya di klub. Pada konferensi pers ketika mengumumkan daftar skuad, Deschamps mengatakan bahwa formasi 3 back yang ia coba sebenarnya cukup baik, namun kurang seimbang pada beberapa situasi. Formasi 3-4-1-2 memang mengantarkan Prancis menjuarai UEFA Nations League tahun lalu, mengalahkan Belgia di semifinal dan Spanyol di final dengan duet Mbappe Benzema sebagai striker disokong Griezmann sebagai pemain nomor 10. Tapi untuk Piala Dunia Qatar 2022 nanti, Deschamps menjelaskan bahwa mereka akan bermain dengan formasi 4 back. Ia sudah melakukan analisis dengan staf pelatihnya dan diskusi juga dengan pemain.
Terlepas dari formasi, kelemahan Prancis yang sangat terlihat sepanjang tahun ini adalah antisipasi ketika lawan bermain ke belakang lini. Garis pertahanan yang tinggi tanpa ditunjang dengan pemain yang mumpuni dalam bermain dengan taktik ini membuat ruang antara garis pertahanan dan kiper sering diekspos lawan. 2 gol Denmark di pertandingan pertama berasal dari eksploitasi backspace atau ruang di belakang bek tadi. Situasi ini terjadi berulang kali sepanjang Nations League tahun ini. Jika Deschamps tetap menerapkan garis pertahanan tinggi tanpa perbaikan, hal ini bisa menjadi titik lemah Prancis. Untuk fase menyerang, Deschamps mengatakan bahwa ia merupakan pelatih yang beradaptasi dengan pemainnya. Ia membuat sistem yang menyesuaikan pemain, apalagi di level timnas di mana tim nggak banyak berlatih bersama. Untuk Piala Dunia kali ini, tim hanya punya waktu 1 minggu untuk persiapan. Karena itu, gaya menyerang Prancis bisa berubah tergantung siapa pemain yang diturunkan. Striker lebih diberi kebebasan untuk berkreasi tanpa dibatasi oleh sistem yang kaku. Rotasi posisi juga sering terjadi terutama jika Benzema bermain karena ia sering melebar ke area sayap. Permainan kombinasi umpan pendek sering mereka lakukan dan menghasilkan cukup banyak peluang termasuk gol. Kemampuan individu yang luar biasa untuk bermain di area kecil membuat Prancis sangat berbahaya dalam skema ini. Ketika Piala Dunia nanti, jangan kaget kalau Prancis nggak bermain baik di babak pertama. Hal ini menjadi catatan mencolok negara yang sudah punya 2 Piala Dunia ini. Terlihat dari data ini, Prancis baru banyak membuat peluang dan gol pada babak kedua. Meski berstatus sebagai pemenang Ballon d'Or 2022, namun kondisi Benzema yang belum fit membuat ia belum tentu bisa tampil maksimal pada Piala Dunia kali ini. Karena itu, pemain kunci yang akan diandalkan tentu saja ada Mbappe. Ia kemungkinan akan bermain di sayap kiri pada formasi 4-2-3-1. Kecepatan dan kemampuan driblingnya menjadi senjata utama, terlebih pada fase transisi. Kombinasi dengan Theo di sisi kiri yang sangat aktif menyerang juga menarik untuk dinantikan. Pemain Leipzig yang kini jadi perbincangan hangat di berita transfer, Nkunku menjadi pemain yang menarik untuk dipantau. Performa pemain 25 tahun itu sudah menanjak sejak musim lalu, dan di musim ini ia memuncaki peringkat top skor Bundesliga dengan catatan 12 gol dari 14 pertandingan. Selain tembakan jarak jauh yang mematikan, Nkunku juga sangat berbahaya ketika ekspos ruang belakang lini. Dengan kecepatan dan kekuatan yang dimiliki, ia sangat sulit dijaga. Finishing tenang dengan cara chip rendah ketika kiper menjatuhkan diri menjadi ciri khas dari Nkunku. Ia juga pernah melakukan chip shot seperti itu untuk timnas Prancis, tapi sayangnya terjebak offside. Absennya Kante dan Pogba serta performa buruk belakangan ini menjadi catatan penting Prancis sebelum menjalani Piala Dunia nanti. Le Bleu harus menemukan solusi tepat untuk mengatasi masalah tersebut jika nggak ingin nasibnya seperti 4 dari 5 juara bertahan terakhir, di mana mereka gagal lolos grup di edisi Piala Dunia setelah juara. Meski begitu, kualitas individu kelas dunia yang dimiliki membuat Prancis tetap harus diperhitungkan. Pemain seperti Mbappe dan Benzema bisa membuat momen ajaib yang bisa mengubah hasil pertandingan.